Antara lain, peta figuratif skate peninggalan Belanda yang di dalamnya termuat bukti bahwa adanya pemerintahan di Caringin. Bukti kedua, adanya bekas gedung rombeng yang kini tinggal rawa-rawa. Dan bekas pancang masjid yang tertanam di dasar lautan. Sayangnya, kita hanya bisa menyaksikan ketika air laut tidak pasang. Sebelumnya, sebelum 1884, itu ada masjid yang tertua, yang sekarang ada di sisi laut. Strukturnya masih kita ada, itu dari hasil temuan arkeologi 1985 melalui metode underwater. Itu ditemukan ada tiang-tiang pancang masjid. Tiang pancang masjid itu dekat sekali dengan situs sekarang disebut dengan Gedung Rombeng. Gedung Rombeng ini adalah sebagai tempat kabupatennya Regen Boncel. Selain itu, bukti lain yang makin mengukuhkan kebenaran kisah ini adalah makam Boncel dan istrinya di daerah Pejamben, Caringin. Sebagaimana diketahui di situ adalah pemakaman Istana Gede di Pejamben, namanya itu Istana para Pejabat. Itu bentuk nisan lama, punah. Jadi dari bendanya, dari artefaknya itu merupakan kuno. Artinya bukan nisan yang baru. Dan bukti lain yang ditemukan oleh peneliti sejarah adalah ketika saya mencoba membuka arsip-arsip, ya, dalam susunan bupati-bupati Banten Barat itu ada dia menduduki bupati yang kedua yang saya baca dalam buku Pemberontakan Petani Banten yang mengutip buku kenang-kenangan Arya Ahmad Jadiningrat. Dikatakan bahwa si Boncel ini atau Raden Tumenggung Wiryadijaya ini berasal dari Bogor. Ya. Nah, biasanya seperti ini. Seseorang, siapapun itu, ketika sudah memiliki jabatan, dia akan mengganti namanya dan akan merasa sebagai terah berdarah biru. Maka si Boncel ini menggunakan nama Raden Tumenggung Wiryadijaya. Lalu bagaimana tentang mitos yang beredar bahwa letusan Krakatau adalah bentuk murka Tuhan kepada kedurhakaan si Boncel? Ini yang bisa dirasakan ada 2 hari waktu peristiwa meletusnya Krakatau, yaitu hari Minggu tanggal 26 Agustus itu gejala-gejalanya. Lalu letusannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus. Nampaknya kalender dulu dengan kalender sekarang sama. Itu adalah akibat barangkali dari letusan-letusan menurut folklore, cerita-cerita dari masyarakat. Tetapi kalau menurut realitas itu adalah gunung meletus itu karena gesekan lempengan Indo-Australia dengan Pasifik. Ada gesekan lempeng. Dan juga karena memang mahma di Krakatau begitu tinggi sampai 6.000 derajat Celcius sehingga terjadi suatu letupan-letupan. Dan letupan-letupan ini sebenarnya letupan-letupan gejala-gejala alam. Terjadinya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang mengakibatkan hancurnya kota Caringin memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Selain itu, di balik kisah Boncel ada pesan-pesan moral yang dapat kita ambil. Regen Boncel itu ya sosok manusia yang sangat bijak, yang sangat arif. Apabila ada permasalahan, kita tahu bahwa watak orang Banten itu sangat keras wataknya. Namun Regen Boncel apabila ada permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, dia selalu menanganinya dengan sangat arif, sehingga masyarakat simpatik. Saya berpikir ini ada satu hikmah bagi masyarakat kita sekarang, bahwa doa orang tua itu adalah ijabahnya orang sini dari Tuhan. Dan hikmah yang bisa kita peroleh adalah anak harus selalu ingat. Meski sang surya telah tenggelam dan menghilang di ufuk barat, membawa puing-puing kebesaran Boncel.
Namun, laksana ombak laut yang tidak pernah ingkar pada butiran pasir di pantai, kisah Boncel akan selalu terjaga dalam denyut kehidupan masyarakat Banten. Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa letusan Gunung Krakatau adalah akibat murka Tuhan kepada si Boncel, namun ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Dan satu yang pasti, kisah si Boncel akan selalu hidup di hati masyarakat Banten. Sekian Asal Usul kali ini. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal.